Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka pada mata kuliah Ulumul Hadis. Sebentar.
Baik, kita lanjut lagi, maaf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka pada mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu pada pembahasan definisi hadis mutawatir tanggal 7 April. Kemudian selain definisi hadis mutawatir, kemudian contoh dan penjelasannya, serta hadis ahad. Untuk yang presentasi, ini ada kelompok ke-6 berarti, kelima. Kalau di KPI 1 ini, saya lihat ada Viola, Ismatul, Anzili. Kemudian nanti akan dibahas lebih detail definisinya, contohnya oleh presentator. Saya hanya menjelaskan sedikit apa itu hadis mutawatir. Jadi ini saya share screen di Microsoft Word. Al-mutawatir. Al-mutawatir secara definisi huwa alladzi rawahu jam'un katsirun. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan harus 70, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 20, dan sebagainya. Kemudian hal tersebut lebih spesifikkan oleh Syekh Nuruddin Al-Itar bahwa jumlah ini tidak terbatas dengan angka. Artinya yang meriwayatkan itu banyak. Ini syarat yang pertama. Alladzi rawahu jam'un katsirun. Kemudian yang poin kedua, yu'minu tawatu'uhum alal kadhib. Yu'minu tawatu'uhum alal kadhib, ini maksudnya tidak memungkinkan seorang untuk berdusta dengan kejadian tersebut atau dengan peristiwa tersebut, dengan hadis tersebut. Karena saking banyaknya jumlah orang yang meriwayatkan hadis itu, maka tidak mungkin bisa didustakan atau diselewengkan. Baik itu periwayatannya, huruf-hurufnya, harokat-harokatnya maupun substansinya. Ya, jadi ini syarat pertama, alladzi rawahu adadun katsirun yu'minu tawatu'um al-kadhib, yang diriwayatkan oleh banyak orang, tidak mungkin seorang mendustakan, menyelewengkan hadis tersebut. An-mislihim ila intiha isanad. Jadi wakana mustanaduhum al-fis. Tidak mungkin didustakan hadis tersebut karena saking banyak yang meriwayatkan ila intiha isanad, sampai akhir sanatnya atau ujung sanatnya. Karena yang meriwayatkan dari sahabat itu banyak, puluhan. Kemudian sahabat meriwayatkan kepada tabi'in itu puluhan juga, bahkan bisa jadi ratusan. Kemudian ke tabi'in dan seterusnya. Nah, yang syarat yang ketiga, wakana mustanaduhum al-his.
Mustanadum al-his itu adalah yang bisa dirasakan oleh panca indera. Biasanya kejadian-kejadian yang ada zaman Rasulullah. Nah, itu bisa dilihat oleh para sahabat seperti kejadian Isra Mi'raj, kemudian kejadian Haji Wada. Nah, itu banyak hadis-hadis mutawatir yang menceritakan hal tersebut. Sedangkan lawan kata dari mutawatir itu adalah hadis ahad. Gampangannya, ahad itu adalah hadis yang tidak sampai atau tidak sampai derajat mutawatir. Syaratnya tidak mencukupi 3 syarat mutawatir ini, maka disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu bisa dihitung. Kalau jumlahnya 1, itu namanya gharib. Jika jalurnya atau sanadnya itu 1 orang. Minimal tiap tabaqah, tiap tingkatan itu 1. Misalnya, seorang sahabat itu yang meriwayatkan hanya Abu Hurairah. Meriwayatkan kepada para tabi'in 10 misalnya, tabi'ut tabi'in 5. Nah, karena pada tingkatan sahabat Abu Hurairah itu yang meriwayatkan hanya 1, maka ini termasuk dalam hadis gharib. Hadis ahad yang gharib. Kemudian yang kedua, aziz. Hadis ahad aziz ini apabila yang meriwayatkan minimal pada tingkatannya itu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Kalau 2 orang itu aziz. Kalau gharib 1 orang. Kemudian yang ketiga, masyhur. Kalau masyhur ada tingkatan perawi hadis minimal sejumlah 3 orang atau lebih, biasanya sampai 10 orang. Itu masuk dalam hadis masyhur. Nah, misalkan dalam sebuah kasus sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian tabi'in, muridnya Abu Hurairah, itu yang diajari hadis tersebut ada 5 orang. Kemudian yang setelahnya, tabi'ut tabi'in yang mendapat riwayat tersebut sejumlah 4 orang misalnya. Nah, karena jumlah yang paling sedikit itu 1 orang di kalangan sahabat yaitu Abu Hurairah, jadi masuknya bukan aziz, bukan masyhur, tetapi hadis gharib. Nah, jadi ambil yang paling sedikit pada tingkatan, baik itu tingkatan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Contoh yang lain, dalam sebuah hadis sahabatnya itu 2 orang, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Sebentar, ada telepon.
Baik, kita lanjutkan. Atau yang kedua, misalnya di kalangan sahabat itu ada Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud. Kemudian tabi'innya yang meriwayatkan itu hanya satu orang. Misalnya Hasan al-Basri. Hasan Basri orang dari Basrah. Basrah itu daerah Iran kalau zaman sekarang. Kalau dulu namanya Basrah. Kemudian tabi'ut tabi'in itu yang meriwayatkan hadis tersebut 10 orang. Nah, karena tingkatan yang paling sedikit itu di tabi'in yang berjumlah satu orang, yaitu Hasan Basri, sedangkan sahabat itu 2 orang, yaitu Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah, maka ini juga masih masuk ke tingkatan gharib. Kapan masuk tingkatan aziz? Jika minimal jumlahnya ada 2 orang. Contoh, dari kalangan sahabat itu yang meriwayatkan 5. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan Hasan Basri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan 10 orang. Nah, ini karena tingkatan yang paling sedikit itu adalah tabi'in yang meriwayatkan hanya 2 orang, Sufyan Ats-Tsauri dan Hasan Basri, maka masuk dalam kategori hadis aziz. Jadi seperti itu. Cara menghitungnya, menentukan apakah itu gharib atau hadis aziz atau hadis masyhur, itu dilihat dari jumlah perawi paling sedikit. Kalau yang paling sedikit itu tingkatan sahabat, ya berarti yang diambil di situ. Kalau yang paling sedikit tingkatan tabi'in, yang diambil ya di situ. Atau yang tingkatan tabi'ut tabi'in. Nah, paling sedikitnya itu berapa? Kalau paling sedikitnya itu 3, ya berarti masyhur masuknya. Paling sedikitnya itu 5, ya berarti masyhur. Kalau paling sedikit 2, masuk hadis aziz. Kalau paling sedikit 1, masuk hadis gharib. Nah, sebenarnya simple. Ini adalah hadis berdasarkan kuantitas atau jumlah perawinya. Kalau hadis itu yang meriwayatkan banyak sekali, tidak terhitung, maka masuknya hadis mutawatir. Baik, ini sekedar mukaddimah. Nanti akan disampaikan oleh presentator pada masing-masing breakout room. Akan saya buat breakout room dan nanti saya akan masuk ke salah satu breakout room secara acak. Jangan lupa nanti moderator diambil dari presentator yang lain, kemudian notulen juga diambil dari presentator yang lain, dicatat NIM yang bertanya, kemudian yang menanggapi pertanyaan, kemudian nanti diinput ke link yang sudah disediakan di deskripsi grup. Jangan lupa untuk nama Zoom, silahkan diawali dengan kelas KPI 1 atau KPI 2 atau KPI 3 sehingga nanti bisa saya bantu masukkan ke breakout room jika ada kendala. Ya, silahkan masuk ke breakout room.